밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cafit Ramadhani dan NPM 23042811040. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 di Universitas Merain. Di sini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah Konsep Dasar IPS dan dosen pengampunya adalah Bapak Yudhistira Ahmad, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia dan menjelaskan perkembangan Hindu-Buddha. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia sangat signifikan karena perkembangan dunia saat ini mempengaruhi keberadaan budaya Indonesia dengan mudahnya akan hilang bahkan tersaingkan di negara sendiri. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dan negatif dari pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan di Indonesia. Dampak positif. Yang pertama, kemajuan budaya. Pengaruh budaya luar membawa kemajuan budaya yang lebih banyak dan menjanjikan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Pengaruh budaya luar dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dijadikan bisnis online. Budaya luar memungkinkan Indonesia untuk menghasilkan bisnis online dengan memanfaatkan kebudayaan luar. Dampak negatif. Yang pertama, hilangnya nilai budaya lokal. Pengaruh budaya luar dapat menyebabkan hilangnya nilai budaya lokal dan kecenderungan masyarakat Indonesia untuk kebudayaan asing. Yang kedua, timbulnya kesenjangan sosial. Pengaruh budaya luar dapat menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial di kalangan remaja. Yang ketiga, individualisasi dan konsumtif. Masyarakat berubah menjadi individualis dan cenderung konsumtif dapat menyebabkan kehilangan kebudayaan lokal. Yang keempat, lunturnya nilai kebudayaan. Pengaruh negatif masuknya budaya asing terhadap budaya dan nilai-nilai Indonesia dapat menyebabkan lunturnya nilai kebudayaan. Untuk mengatasi pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia, perlu dilakukan perlibatan semua pihak, terutama pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, seperti para ulama, budayawan, dan keterlibatan orang tua di rumah. Beberapa langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama, peranan pemerintah. Pemerintah hendaknya mengambil kebijakan strategis melalui penataan ulang sistem pendidikan yang mencakup pengaturan kurikulum. Yang kedua, perlibatan masyarakat. Masyarakat Indonesia harus menghargai dan mendukung kebudayaan lokal mereka, serta mengerjakan kepentingan budaya dan nilai-nilai tradisional kepada anak-anak mereka. Yang ketiga, pengembangan media sosial. Masyarakat Indonesia perlu mengatasi negatif budaya asing dari media sosial dengan mempersiapkan konten yang positif dan inovatif tentang kebudayaan lokal. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menjelaskan perkembangan Hindu dan Buddha. Perkembangan agama Hindu dan Buddha di Nusantara terjadi secara berkembang dan menjadi bagian penting dari sejarah, budaya, dan politik daerah. Berikut ini beberapa poin penting dalam perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, masa-masa awal. Masyarakat Nusantara menganut kepercayaan animisme dan dinamisme sebelum belajar agama Hindu-Buddha. Yang kedua, penyebaran. Agama Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra yang berimigrasi ke wilayah Indonesia. Selain itu, teori arus balik menyatakan bahwa para penyebar pengaruh Hindu ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Waisya. Yang ketiga, perkembangan kerajaan.
Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, di India telah berkembang kebudayaan besar di lembah Sungai Indus. Di Indonesia, agama Hindu-Buddha mendorong terjadinya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Mataram, Majapahit, dan Sriwijaya. Yang keempat, pengaruh agama. Agama Hindu-Buddha menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, seperti berakhirnya zaman prasejarah dan munculnya kerajaan-kerajaan besar. Selain itu, agama ini mendorong masyarakat Nusantara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, astrologi, kedokteran, filsafat, dan lain-lain. Yang kelima, konflik dan pepecahan. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia juga menimbulkan konflik dan pepecahan di antara suku dan daerah yang berbeda-beda. Hal ini karena adanya perbedaan keyakinan dan paham antara pengikut agama Hindu-Buddha dengan agama lainnya. Secara keseluruhan, perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Agama ini meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mereka sendiri seperti pelayaran, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Baik, selesai sudah tugas saya dengan dosen pengampu Bapak Yudhistira Ahmad, MPD. Apabila terdapat kalimat yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.